Dan teman-teman di hari ini di tanggal 8 Oktober ini diberitakan secara ramai teman-teman bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 347,5 miliar untuk 500.000 penerima teman-teman. Jadi bantuannya Hai semua, kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, ada kabar baik lagi di mana pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 347,5 miliar untuk teman-teman semua. Jadi ada bantuan baru yang akan diberikan teman-teman berupa barang, yaitu untuk 500.000 penerima teman-teman. Jadi buat lengkapnya bantuan apa dan juga bagaimana syaratnya dan juga mekanismenya, teman, kita akan bahas semuanya. Jadi buat semua, pastikan kalian simpan sampai akhir untuk dapat info lengkapnya dan juga tidak gagal paham. Jangan di skip. Jadi mungkin saja kalian layak dan juga bisa mendapatkan bantuan ini teman-teman. Jadi ini pun juga masih baru banget per tanggal 8 Oktober 2023. Jadi buat teman, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, PPNT, PIP, prakerja, dan juga informasi pemerintah lainnya teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimanakah update bantuan kalian, apakah sudah cair atau belum, dan juga apakah kalian nanti juga masuk dalam syarat bisa dapatkan bantuan terbaru dari pemerintah teman-teman. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak, semoga kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi perintah tiada hentinya selalu memberikan bantuan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu teman-teman. Jadi dengan adanya banyak program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PIP, permakanan, dan juga bantuan-bantuan seperti prakerja, ini untuk dengan harapan bisa membantu mesejahterakan khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Bahkan sekarang pemerintah menggelontorkan juga bantuan beras teman-teman itu untuk 21,3 juta penerima. Bahkan ini hampir jumlah 10% dari warga kita teman-teman. Jadi pemerintah berupaya sebaik mungkin agar nanti teman-teman yang kurang mampu, yang tidak memiliki pekerjaan untuk pengangguran, bisa dapat bantuan-bantuan sesuai dengan kebutuhan dan juga golongan yang sesuai. Dan teman-teman di hari ini di tanggal 8 Oktober ini diberitakan secara ramai teman-teman bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 347,5 miliar untuk 500.000 penerima teman-teman. Jadi bantuannya teman ya, ini berupa barang bukan berupa uang, dan bantuannya adalah berupa rice cooker atau Magicom teman-teman. Jadi inilah bantuan yang rencananya akan disiapkan pemerintah teman untuk masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat-syarat ini. Jadi sekarang kita akan bahas juga teman mengenai dasarnya apa dan juga bagaimanakah persyaratannya. Jadi biar lebih clear, kita akan screen record di sini teman-teman. Oke teman, jadi ini infonya baru hari ini per tanggal 8 Oktober. Ini juga pukul 17.29, jadi pukul setengah 6 sore tadi di Jakarta. Jadi tagline-nya adalah pemerintah siapkan anggaran 347,5 miliar untuk 500.000 rice cooker gratis buat masyarakat. Jadi masyarakat yang dimaksud siapa teman-teman? Nanti kita bahas. Ini ya, jadi latar belakangnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenku telah menyiapkan anggaran 347,5 miliar untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui bantuan alat masak berbasis listrik atau AML teman-teman. Atau rice cooker gratis yang dicanangkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Juru bicara Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mengadakan 500.000 unit rice cooker yang akan diberikan kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran. Jadi anggaran disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga. Dia juga memastikan bahwa anggaran tersebut sudah disetujui Kemenku dan bersumber dari daftar isian pelaksana anggaran DIPA Kementerian SDM tahun anggaran 2023. Anggaran sebesar 347,5 miliar bersumber dari DIPA Kementerian SDM TA 2023. Jelas Prastowo. Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Pradana Huta Julu mengatakan anggaran bantuan rice cooker atau
atau penanak nasi masih menunggu persetujuan Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan Kemenku. Ya, masih menunggu persetujuan Bappenas dan Kemenku, kata Dirjen Gatrik Jisman Paradu Hutajulu saat dihubungi Jawa Pos, teman-teman, Jumat tanggal 6. Meski begitu, Jisman enggan membeberkan lebih lanjut soal progres persetujuan anggaran, termasuk tidak menyebut angka pasti anggaran dan jumlah unit rice cooker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Sementara itu diketahui wacana pemberian bantuan cooker gratis untuk masyarakat sudah muncul pada tahun 2022 dengan nama Program Bantuan Penanak Nasi Listrik atau BPNL. Kemudian bantuan tersebut berubah nama menjadi Bantuan Alat Masak Berbasis Listrik AML, teman-teman. Jadi ini bantuannya, ini ya, menarik ya. Jadi bukan uang, bukan juga beras, tapi berupa alat penanak nasi, teman. Itu juga bersumber dari Kementerian SDM, kemungkinan untuk mengurangi penggunaan gas LPG, teman-teman ya. Jadi agar beralih ke listrik, teman-teman. Juga diinfokan, betul dikucurkan karena diklaim menanak nasi menggunakan rice cooker akan menghemat biaya sebesar Rp6.404 per bulan jika dibandingkan dengan menggunakan kompor LPG 3 kg. Menurut kajian SDM, menanak nasi menggunakan LPG 3 kg memerlukan sekitar 2,4 kg dengan biaya Rp16.000 per bulan. Sementara menggunakan rice cooker hanya membutuhkan energi untuk menanak nasi sebesar 5,25 kWh per bulan dan energi memanas sebesar 19,80 kWh per bulan. Yang secara nilai hanya membutuhkan 10.396 per bulan, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi alasannya untuk mengurangi, teman-teman, penggunaan gas LPG agar tidak beralih ke listrik dan juga diakumulasikan itu lebih murah menggunakan listrik ketimbang menggunakan gas LPG. Yang jelas, teman-teman, pasti pro kontra untuk bantuan ini, tapi kita tunggu aja. Jika memang ini terselesaikan, semoga saja bisa tepat sasaran dan teman-teman yang emang layak bisa dapat bantuan ini. Dan sekarang kita bahas untuk syaratnya, teman-teman. Siapa yang berhak untuk dapat bantuan ini? Nah, ini, teman. Kemudian untuk syarat mendapatkan rice cooker gratis, teman-teman ya. Jadi dalam pasal 3 dijelaskan bahwa calon penerima rice cooker merupakan rumah tangga yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 volt ampere atau 450, teman-teman. Kemudian golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 volt ampere. Kemudian golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1300 volt ampere, teman-teman. Ketiganya harus berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tenaga rendah yang memperoleh pasokan listrik 24 jam per hari. Selain itu, calon penerima juga merupakan rumah tangga yang tidak memiliki AML atau rice cooker, teman-teman. Kemudian, nantinya kepala desa atau lurah setempat akan mengusulkan para calon penerima rice cooker itu setelah melakukan validasi data. Jadi syaratnya ada 3, teman-teman. Jadi KW kalian tuh jadi daya kalian tuh 450 atau 900 pun juga 1300, dan nanti perangkat desa atau lurah yang akan mengusulkan dan validasi apakah kalian layak untuk dapat bantuan ini, dengan syarat juga kalian memang tidak memiliki AML atau rice cooker, teman-teman, seperti itu. Kemudian, teman-teman, jenis rice cooker yang akan diberikan, teman, ini ada ketentuannya dan juga ada persyaratannya. Jadi jenis AML tersebut wajib memiliki kriteria berikut. Yang pertama, memiliki kapasitas pengenal 1,8 liter sampai dengan 2,2 liter, teman-teman. Kemudian dilengkapi stiker bertuliskan hibah Kementerian SDM dan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi nggak boleh diperjualbelikan, teman-teman. Yang tidak mudah luntur atau dilepas. Kemudian mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan tingkat kompeten dalam negeri, mencantumkan label SNI dan mencantumkan tanda hemat energi. Jadi itu, teman-teman, untuk bantuannya. Jadi selain bantuan beras tambahan yang juga dicairkan sekarang sampai dengan nanti di bulan November dan semoga saja diperpanjang sampai Februari, teman-teman, tahun depan. Ini pun juga banyak yang bilang cair 2 kali di bulan ini. Jadi semoga teman yang belum cair bantuan berasnya segera cair. Jadi, teman, untuk bantuan ini masih wacana, teman. Jadi belum benar-benar akan terselesaikan, tapi anggaran sudah ada dan tinggal menunggu persetujuan dari Kemenku dan juga kementerian lain yang terkait agar nanti bantuan ini bisa benar-benar mulai diselesaikan. Jadi untuk kapan mulainya belum ada pasti, tapi syarat dan juga ketentuannya sudah dibahas. Jadi kita tunggu aja untuk update-nya. Jika memang sudah ada kabar terbaru, saya akan bahas semua. Jadi buat teman KPM yang emang syaratnya terpenuhi, kalian semestinya nanti bisa dapat bantuan ini, teman-teman. Jadi lumayan banget nih, kalian bisa dapat bantuan ini. Jadi bisa kalian masak nasi tanpa perlu pakai gas. Jadi lebih irit, teman-teman, harusnya dibandingkan dengan menggunakan gas seperti itu, ya.
Jadi sekian kabar baik mengenai bantuan terbaru, itu bantuan rice cooker. Jadi buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga untuk bantuan PKBPT tadi udah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek untuk update mengenai pencairan bantuan BPT tahap 5, teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi sekian dari saya, buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya, Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!